Berharap dalam Yesus. Dari awal katakan kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menurut aku, berseru berharap dalam Yesus. katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi katakan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Katakan Kau kekuatanku. Kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah Aku kan berserah, berikan hidupku bagi-Mu. katakan Yesus. Yesus, Lebih sungguh-sungguh. Kau kekuatan kami Tuhan Yesus. kekuatanku, Kau penghiburku, Kau merpati semua janji-Mu. Setiap langkah aku kan berserah, berikan hidupku bagi-Mu. Berikan hidupku bagi-Mu. Memberikan hidupku bagi-Mu.
Ya shalom. Shalom. Ibu saudara ya, khususnya buat keluarga almarhumah pada siang hari ini kami dengan rekan-rekan sebentar kita akan bersama-sama untuk mendengarkan sedikit firman Tuhan untuk selanjutnya semuanya selesai ya. Bisa dikatakan kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah ya. Hari ini kita ada di tempat peristirahatan kuburan Tugu Sembung. Hari ini kita sebentar menyaksikan bagaimana kekasih kita, yaitu Nyonya Si Gyok Chun ya, mama daripada Ami dan Wawan, juga seorang istri dari keluarga ini. Itu mereka katakan melalui firman Tuhan, katakan sebab sama seperti kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Hari ini kita bersama-sama di rumah Tuhan, umat Nasrani khususnya, kita merayakan bagaimana tentang lahirnya Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus ya. Tuhan lahir, dikatakan firman Tuhan, supaya rencana Allah tidak gagal, yaitu apa? Orang-orang yang berdosa, manusia itu jatuh dalam dosa, butuh keselamatan. Dan tadi dikatakan keselamatan melalui Kristus, amin. Lewat Kristus, orang yang sudah menerima, dikatakan maka mereka akan dibebaskan dari dosa. Mengapa? Lewat Kristus ada pembebasan. Kenapa? Dia mati supaya dosa kita diampuni. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, tapi dia tidak saja mati, tapi dia bangkit. Nah, karena dia bangkit, Alkitab berkata hari esok kita luar biasa, dan beliau berani berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi setelah kita pulang ke rumah Tuhan seperti almarhum Ibu Si Gyok Chun, apa yang beliau lakukan di tengah-tengah kondisi kehidupan dunia, apalagi hari-hari ini yang sedang pandemi, firman Tuhan berkata itu diperhitungkan. Amin. Kalimat terakhir yang saya dengar lewat rekan-rekan kita di gereja, salah satunya Ibu Ani Susanto, semalam ibu itu bercerita dengan saya, Tante Chun ya, orang-orang bilang itu Cicun, Tante Chun, mereka bilang apa? Beliau menyampaikan satu isi Alkitab. Kalimatnya seperti ini. Orang itu mengucap syukur itu gampang kalau tidak merasakan apa-apa. Tapi kalau lagi sakit kayak aku, rasanya bagaimana mungkin bisa mengucap syukur? Kondisinya lagi kayak gini, sementara aku ada di rumah sakit. Itu yang bikin saya sebagai gembala gentes. Memang benar, padahal Alkitab itu ngajarin kita berat sekali. Alkitab berkata apa? Hendaklah engkau mengucap syukur dalam segala perkara, baik lagi sehat, baik lagi sakit, baik lagi diberkati, baik lagi kurang diberkati, saudaraku. Itu yang bikin kita ini seringkali berkata kepada banyak orang, kekristenan itu tidak sekedar agama, yaitu apa? Tentang bagaimana kita ini mengikut Tuhan dengan cara yang benar, dengan cara yang berkenan di hadapannya. Oleh sebab itu hari ini kita melihat kekasih kita, Ibu Si Gyok Chun, bagaimana apa yang beliau sudah lakukan, beliau sudah kerjakan selama beliau berada bersama-sama dengan kita semua, khususnya ke jemaat gereja Betel Indonesia Selawi ya. Awal pertama ya, saya kalau cerita tentang Ibu Gyok Chun ini ya, saya waktu datang ke kota Selawi, ibu ini belum berjumpa saya ya. Tapi suatu hari ini adalah lewat pelayanan mamanya Mbak Putri ya, yang ada bersama kita juga siang hari ini ya. Waktu itu saya sama almarhum Ibu PTP Hana ya, beliau berkata apa kepada saya? Dia kan kalau manggil saya Dek, karena saya lebih muda ya, dia bilang gini, Dek ya Bes, kunjungi Cik
Cicun ya. Kalau saya cuma gembala masih baru, saya nggak tahu. Cicun mana ya? Cicun itu mamanya Ami sama Wawan. Oh iya. Janjian dulu ya, siap janjian. Lalu pergi sana. Ceritanya itu mamanya Ami waktu itu jalan katanya kakinya sakit semua. Ya, jadi tidak bisa berjalan dengan baik. Padahal bukan lumpuh, saudaraku. Ya, tapi itu awal bagaimana ibu ini kembali setia. Dulunya setia lalu mandek gitu ya. Setia lagi untuk beribadah. Jadi saya waktu itu datang dengan istri saya, dengan Mbak Hana almarhum, sampai di rumahnya beliau di Kuda ini itu. Saya berkata satu kalimat, saya bilang ini, Tuhan yang kita sembah, Allah yang dahsyat. Percaya enggak sih? Dia sambil duduk di ruang tengah ya waktu itu. Dia bilang ini, saya saya percaya. Apakah Mbak Cicun percaya mujizat itu ada? Percaya. Kalau percaya, ayo bereskan hidup kita. Kita minta pembelaan Tuhan. Didoakan minggu depan ke gereja coba saudaraku. Ya, jadi ada banyak perkara ketika Tuhan mengasihi umatnya. Dia rindu karena firman Tuhan berkata apa? Tidak ada seorang pun yang binasa. Amin. Jadi siang hari ini Pak Saudara, kalau kita membaca tadi di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 5-10, Yesus mati, tapi jangan lupa loh, Yesus bangkit. Mati bangkit, sehingga karena dia pernah mati, dia ngerasake bagaimana rasanya orang mati, bagaimana rasanya orang susah, betul ya? Bagaimana rasanya orang sakit, ya kemarin saya sampaikan di gereja. Ya karena Tuhan pernah jadi manusia sama seperti kita, cuma bedanya satu, dia tidak pernah berbuat dosa karena dia ada satu, yaitu sejak lahir dia itu dikandung oleh Roh Kudus. Amin. Siang hari ini mungkin kita sudah tidak lihat lagi. Ya tadi kita sempat jok di mana? Di depan ya. Intermezzo mengingat akan keceriaan, mengingat akan guyonannya ya Cicun. Beliau orang yang sudah ada umur lebih tua dari saya, maksud saya ya. Tapi beliau masih aktif di dalam media sosial. Ya sampai ini tadi Valen di mobil bilang ini, mamai aku selalu tenghibur kalau lihat mamai Ami nulis ya. Padahal kalau dipikir sederhana sekali ya. Kadang dia lihat makanan lalu di-shoot di rumah gini. Saya selalu kalau pas lihat mesti omongannya beliau gini. Hari ini saya bikin sambal goreng. Lalu ada menduan saudara ya. Lalu ada itu tiap hari saudaraku. Apa saja yang beliau sedang kerjakan di-shoot. Termasuk kalau ngomong sama orang-orang ya. Di WA dia bisa baca tapi ngetiknya mungkin tangannya kegedean apa gimana ya, jadi dia pasti matanya ya, jadi dia pencet rekaman. Kayak kemarin waktu tanggal 25 saya mampir ke tempat rumahnya beliau, sampai di sana beliau tulis gini, Shalom Pak Yobes, terima kasih sekali ya sudah datang ke tempat saya. Itu selalu saudaraku, rekaman-rekaman itu ada semua di tempat saya ya, jadi tidak saya hapus, kenangan saudaraku ya. Oleh sebab itu siang hari ini harapan saya ya, kalau pengen nanti kita kumpul semua di surga, amin. Amin ya kok. Bareng-bareng setia. Hanya satu kuncinya. Ya kemarin saya ditanya, waktu ada seseorang di kota Selain meninggal masih muda. Mamanya bilang gini, Pak Yobes, pertanyaan saya tolong dijawab. Nah, pertanyaannya apa dulu? Dia bilang apa? Kalau kami sekeluarga pengen ada di rumah Tuhan, di surga caranya gimana? Ya kamu mengakhiri hidup kamu bagaimana? Kalau kita mengakhiri di dalam iman, kebenaran, pasti surga selalu terbuka. Amin. Ya itu sebagian yang saya sampaikan siang hari ini. Harapan saya adalah satu keluarga yang ditinggalkan, terutama engkau Ami ya, suami Putune sama Wawan ini nanti sebentar lagi baru sampai ya, karena tadi malam tidak kedapatan tiket bis. Sekeluarga besar ini harapan saya, izinkan Kristus tetap ada di tengah-tengah kalian. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi katakan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan
keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tuhan, terima kasih kebersamaan kami dengan Ibu Sikiok Jun memang cukup sampai di sini. Tapi apa yang pernah beliau lakukan untuk rumah Tuhan, celoteh-celoteh beliau kepada keluarga besar GPI Jenderal Sudirman Slawi, tidak akan pernah kami lupakan. Orang yang baik, orang yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Oleh sebab itu berkati suami, berkati anak-anak, berkati menantu, berkati cucu-cucu beliau, supaya ke depan Kristus tetap ada dalam hidup mereka. Sehingga nanti ketika mereka saatnya pulang pun, mereka berjumpa dengan mama mertua, dengan oma, dengan istri yang mereka kasih sepanjang umur hidupnya. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat. Berkati rekan-rekan kami, anggota GPI Slawi, kami menghentar ibu ini sampai ke tempat peristirahatan terakhir. Tuhan tidak pernah berhutang. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, mungkin Ami ada sedikit